Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas mengenai Pi Network ya. Salah satu video mungkin yang teman-teman gak menyangka ya, kita akan coba review Pi Network sendiri. Kira-kira bagaimana pendapat saya mengenai Pi Network? Kita akan lihat secara fundamental, kita juga akan bahas mengenai price prediction atau prediksi harga Pi Network ketika listing. Dan ya, kita akan coba bahas beberapa hal ini, apapun mengenai Pi Network. Jadi kalau misalnya kalian suka video ini, jangan lupa to share videonya, like ataupun subscribe teman-teman. Dan ya, kita langsung masuk dulu ke dalam intronya terlebih dahulu ya. Oke, mengenai Pi Network ya teman-teman. Saat ini memang Pi Network ini belum listing gitu ya. First listing dia akan ada di OKX tanggal 20 Februari 2025. Jadi sebentar lagi teman-teman, kita akan coba lihat beberapa hal mengenai Pi Network sendiri, mulai dari supply-nya. Saat ini soalnya maksimum supply-nya dia 100 miliar Pi gitu ya, which is sebenarnya ini cukup besar. Tapi saya akan review ini nanti di belakang video pada saat kita bahas mengenai price prediction. Ini saya udah ada sheets-nya juga gitu ya, price prediction cheat sheet istilahnya. Nah, kita overview dulu deh mengenai apa sih itu Pi Network dan apapun gitu ya. Pi Network ini sebenarnya salah satu OG crypto. Mungkin kalau misalnya teman-teman yang nggak tahu Bitcoin, mungkin tahu Pi Network gitu ya. Kenapa? Karena cukup hot lah. Apalagi mungkin kalau di Indo, kalau menurut saya pribadi, banyak orang yang garap juga. Nah, jadi saya akan coba review secara fundamentalnya teman-teman. Tapi pastinya disclaimer on and do your own research. Ini semua purely edukasi dan entertainment juga. Dan ya, apa sih itu Pi Network gitu ya? Pi Network ini teman-teman pasti tahu. Kalian bisa mining crypto gitu ya, which is mining Pi di dalam handphone kalian gitu. Kalau misalnya kita lihat di websitenya dia yang akan kita bahas lebih dalam lagi gitu. Nah, saat ini udah lebih dari 60 juta users atau bisa dikatakan pioneers gitu ya di dalam Pi Network. Jadi menurut saya ini besar gitu ya. Secara community yes besar, tapi memang ada dua kubu teman-teman. Saya akan mencoba lebih netral. Dua kubu maksudnya apa? Ada yang sangat pro terhadap Pi Network ya, oh ini akan ke $314 atau gimana gitu ya. Ada juga yang bilang bahwa Pi Network ini kripto yang nggak akan launching gitu ya, atau yang hate lah, yang membenci Pi Network. Nah, tapi kita coba bahas gitu ya di video ini lebih ke arah netral dan objektif. Ya, pertama-tama dia akan launching 8 pagi UTC. Jadi ini jam 3 sore Februari 2025 waktu WIB atau Indonesia Barat gitu. Jadi nanti kalian pasang alarm atau pasang alert aja gitu ya. Dan Pi Network menjadi salah satu project crypto yang sebenarnya lama sih. Saya pun berpikir bahwa dia nggak akan launching istilahnya. Kenapa? Karena udah dari 2019 ya. Jadi udah 6 tahun, the last 6 years mereka developing. Akhirnya launching juga di tahun 2025. Dan cukup saya bisa katakan pelan, tapi kita coba lihat secara fundamentalnya lebih dalam lagi gitu ya. Pelan dibandingkan beberapa project lainnya. Cuma Pi Network ini menurut saya mempunyai segmen users yang unik gitu. Kenapa segmen user yang unik? Karena kebanyakan orang yang mendengar Pi Network mungkin masih awam, bukan crypto native, jadi belum mengerti mengenai apa itu blockchain, mungkin nggak pernah trading crypto atau investasi crypto. Jadi benar-benar cuma tahu, oh ini mining aja terus ya, di mining terus di sini setiap harinya, nonton iklan terus nanti akan dapat Pi tokennya gitu. Biasanya itu seperti itu. Lalu ini bisa increase kalau misalnya kalian referral, invite orang dan lain-lain. Dan kebanyakan nggak mengerti gitu ya, apa sih itu blockchain dan lain-lain. Tapi kita di sini nggak akan bahas mengenai itu. Dan ini yang menurut saya menarik dari Pi Network karena ya dia tap in segmen users yang unik gitu ya. Dimana yang lebih ke arah mungkin ya orang-orang yang lebih dewasa gitu. Nah, kita coba bahas ya mengenai Pi Network sendiri. Kalian bisa mining free gitu ya, Energy Light Mobile, karena katanya dia kalau misalnya kita mining pun di dalam app-nya gitu, kalian kan menggunakan aplikasi ya teman-teman, itu nggak akan drain battery, katanya seperti itu gitu. Benar atau enggaknya saya nggak tahu. Saya sempat mining sih sebenarnya, tapi udah enggak lagi. Cuma nanti kita akan lihat aja pada saat dia listing. Free money juga. Ini istilahnya menurut saya lebih ke arah airdrop sih, airdrop dari mining Pi, karena udah cukup lama ya. Kalau misalnya kalian yang tahu Pi mungkin udah tahu dari 2020 atau 2019 bahkan ya, yang awal banget, karena udah 6 tahun udah 6 tahun, dan orang-orang mungkin udah sedikit lose hope juga gitu. Kenapa? Karena Pi Network istilahnya
kok nggak launching sih tokennya? Karena kalian bisa lihat di sini, token yang ada di aplikasi kalian di Pi Network ini sebelumnya ini nggak bisa diapa-apain. Ini cuma sebagai number doang gitu ya, number yang mungkin sebenarnya nggak ada sesuatu hal yang konkret, nggak bisa kalian jual dan lain-lain. Cuma saat ini ini akan menjadi milestone-nya, istilahnya ini kalian bisa withdraw, terus kalian deposit ke dalam centralized exchange yang memang sudah tradingin Pi Network, lalu kalian bisa tradingkan, kalian cash out ya, kalian bisa jual misalnya gitu. Nah, bisa download, bisa garap App Store juga. Saya rasa kalau misalnya kalian yang belum ada mungkin ya udah telat juga, tapi ya kalian bisa lihat lah di sini 100 juta download, jadi besar sekali ya. Nah, sedikit roadmapnya, ini ada beta phase, jadi dia mulainya sebenarnya adalah Maret 14 2019. Jadi benar-benar katanya di Pi Day, karena Pi itu kan 3,nya tuh bulan Maret, 14-nya adalah 14 Maret istilahnya. Lalu dia testnetnya juga ada enclosed mainnet. Ini menarik karena dia istilahnya ini masih lebih mainnet yang live, tapi ada beberapa hal lah. Jadi dipilih-pilih gitu ya. Unwanted external connectivity itu nggak bisa masuk gitu ya. Jadi belum fully benar-benar public. Jadi enclosed mainnet. Saat ini dia di sini gitu ya. Tapi nanti tanggal 20 Februari dia akan masuk ke dalam open mainnet gitu. Akhirnya dia bisa di tradingkan. Mainnetnya udah open, jadi bisa transfer between chain di blockchainnya gitu. Ada white papernya juga teman-teman. Ada 2 white paper sebenarnya, 2019-2021. Ini cuma di-update doang. Saya ada baca tadi sekilas. Kalau kalian yang belum mengerti mengenai blockchain, ini dia cukup jelasin sih. Tapi yang di 2019 ya. Tapi itu pun cukup heavy sebenarnya pembacaannya. Tapi saya akan refer ke yang 2021. Karena tadi saya baca yang 2021 itu lebih detail mengenai token issuance-nya teman-teman. Token modalnya. Nah, di sini Pi supply-nya kalau kita scroll dulu, nah ini. Jadi distribution-nya berbeda dengan yang lain lah, bisa dikatakan. Kalau misalkan teman-teman nonton video saya beberapa yang lalu gitu ya, kita udah bahas beberapa kripto, itu kan udah dicampur, ada community lah, ada team, ada buat investors dan lain-lain. Tapi kalau untuk Pi token distribution dia simple, 20% core team, 80% community gitu. Dan total transfernya itu sebenarnya total tokennya itu 100 miliar Pi. Dan menurut saya 100 miliar Pi ini besar gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian yang expect harganya akan $300, kayaknya itu nggak mungkin gitu ya. Atau $30 pun juga menurut saya cukup besar gitu. Ini distribusinya. Jadi kalau misalnya kalian yang mining pre-mainnet mining, kalian dapat 20, kalian akan dibagi lah istilah airdrop 20 miliar Pi. Mainnet mining pada saat setelah mainnet 45, justru setelah mainnet justru ya lebih besar, karena ini mungkin karena udah KYC. Itu menjadi suatu pertanyaan juga sih, kenapa mereka harus KYC juga pada saat mereka ini kan blockchain gitu ya. Ada liquidity pool untuk reserve-nya, ada foundation dan lain-lain, 10 billion Pi. Ini untuk lebih detailnya kalian bisa lihat dari sini ya. Dan ya kita bisa lihat dari sini siapa itu Pi. At least kalau menurut saya, kalau misalnya teman-teman yang mungkin katakan Pi ini nggak akan launching atau scam dan lain-lain gitu ya, tapi enggak gitu. Kenapa? Karena ya foundernya ya ini udah cukup udah docs lah istilahnya. Kalian bisa Google aja Nicolas Kokkalis sama Cheng Tiaofan. Ini menjadi 2 co-founder dari Pi Network sendiri, dan dua-duanya ini adalah Stanford PhD gitu. Dan ya ini sesuatu yang mungkin menurut saya dia tap in segmen yang nggak banyak orang yang aware gitu, dan mungkin ini akan bridging juga orang masuk ke dalam Web3. Buat kita akan lihat aja ya setelah dia listing. Nah, jadi berapa target harga Pi? Tadi kan kita review sedikit Pi. Jadi berapa target harga Pi? Ini yang harus kalian perhatikan gitu ya. Kenapa? Karena total supply-nya itu 100 miliar. Ya, itu besar gitu. Tapi anyway, saya akan mau share beberapa campaign juga ini biar teman-teman bisa mendapatkan rewards gitu ya. Pertama itu dari OKX ya. OKX ini kalau misalnya kalian join Telegram OKX Indonesia, nanti saya akan link di bawah nih Telegramnya OKX official_ID. Kalian bisa mendapatkan hadiah totalnya 200 USDT. Ya saya lihat rata-rata mungkin bisa dapat 50 USDT, 30 USDT. Kalau misalnya kalian bener-bener tebaknya harganya pas gitu. Dan di sini saya akan share gitu ya. Mungkin ini kalian bisa langsung chat aja, karena nanti kalau misalnya harganya pas banget teman-teman, kalian bisa dapat hadiah for free istilahnya. Tinggal join aja Telegramnya gitu.
Ini yang pertama, nanti cek aja di deskripsi semuanya. Yang kedua adalah OKX ini kan menjadi salah satu exchange yang akan pertama kali listing Pi, first listingnya nih teman-teman. Dan mereka lagi ada campaign yang kalian bisa maksimalkan gitu ya, namanya adalah Pi Power Up. Jadi mereka lagi bagi-bagilah Pi tokens dan lain-lainnya. Bagaimana caranya? Caranya ya kalian deposit Pi kalian yang dari aplikasi itu ya, masukkan ke OKX, tinggal di deposit aja. Saya tadi juga baru aja deposit, hampir sama kalau misalnya kalian deposit and withdraw ke dalam exchange, pastikan di Pi networknya gitu ya. Lalu kalian tinggal dapetin, terus kalian trading 1000 USDT. Dengan seperti itu kalian akan dapat 10 USDT atau $10 for free juga gitu, dengan kalian melakukan 2 step ini gitu. Dan ya kalau misalnya kalian first trade di dalam OKX ya, pertama kali KYC dalam OKX, kalian bisa ikutin juga, kalian bisa dapat $5 malah. Jadi lebih besar lagi. Tapi harus siapa cepat dia dapat, dan ini udah open teman-teman. Jadi langsung garap aja, dan jangan lupa untuk klik join now ya. Untuk yang mau ikut itu kalian harus klik juga, terus klik join now biar kalian ke register account-nya ya. Itu 2 hal yang penting. Nah, sekarang kita bahas mengenai quote on quote gitu ya. Ini apa? Prediksi harga dari Pi Network sendiri. Nah, kita bisa lihat ya, ada namanya GCV atau Global Consensus Value, teori lah ya, consensus value-nya di mana dikatakan bahwa Pi Network ini akan bisa ke harga ini 314 atau enggak $300.000 atau $314. Kenapa orang-orang bisa come up with this number, atau kenapa mereka bisa tahu angka ini? Sebenarnya angka ini adalah angka Pi, teman-teman. Kalian tahu lah, Pi ini kan adalah simbol matematik gitu ya, dimana kalau Pi itu adalah 3,14 sebenarnya. Ini saya lagi ada Google. Nah ini Pi itu adalah 3,14 159 265 terus menerus sampai 97. Nah jadi kenapa orang bisa kambat ke 314159? Karena hal tersebut. Makanya ini lebih ke arah teori aja, bukan sesuatu yang akan real terjadi. Itu yang kalian harus perhatikan. Nah kalau misalnya kita hitung-hitung gitu ya, kita akan coba menghitung target Pi. Kita coba lihat di sini teman-teman. Total supply Pi berapa? Total supply Pi itu ada $100 miliar. Di sini saya input $100 miliar. Lalu kita akan ambil namanya FDV atau Fully Diluted Valuation. Jadi ini adalah market cap-nya dia, tapi dari seluruh total maksimum supply-nya. Jadi bukan dari total supply. Kalau misalnya kita ngitung market cap, itu berarti total supply dikali harga Pi gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ngitung FDV atau Fully Diluted Valuation, kita ambilnya maksimum supply-nya gitu. Nah, jadi kita udah dapat 2. Pertama adalah FDV-nya, target kita berapa gitu ya. Lalu sama total supply-nya kita udah tahu 100 miliar gitu. Nah, harganya berapa? Berarti harganya tinggal kita kalkulasi, kita tinggal bagi aja teman-teman. Nah ini saya ada ambil 2 level sebenarnya ya. Level pertama adalah di $10 miliar. Level kedua adalah di $1 miliar. Kita bisa ambil sebenarnya yang level ketiga. Kalau misalnya kalian mau misalnya $2 miliar gitu ya. Gini di sini gitu. Sama aja gitu ya. Ini kalian tinggal bagi aja. Sebenarnya kalian tinggal bagi dari total supply-nya dibagi ke FDV-nya. Jadi kira-kira berapa sih? Setelah kita bagi ini gitu. Nah, jadi harganya tuh kisaran mungkin ya, kalau menurut saya mungkin kisaran 0,01 sampai 0,02 ini masih possible. Kenapa cukup kecil? Karena saya bandingkan di sini teman-teman. Kalian kalau lihat dari sini total market cap crypto gitu ya, ini yang untuk besar-besar itu udah $20 miliar, $11 miliar. Jadi sebenarnya kalau kita incer Pi masuk ke $10 miliar FDV, itu mungkin udah cukup lumayan besar, bisa dikatakan seperti itu gitu. Kemungkinan secara target mungkin kita bisa lihat ya di kisaran 2 sampai 1 sampai 2 gitu. Ini di kisaran top 100 market cap. Itu masih cukup lumayan lah dan masih cukup doable untuk Pi Network sendiri. Jadi hasilnya mungkin di kisaran ini, harga ini. Ini kalau menurut analisa saya, tapi bisa jadi salah. Kita akan lihat aja 20 Februari benar atau enggaknya, atau bahkan lebih kecil atau lebih tinggi, nggak apa. Tapi mungkin ini range yang saya lihat gitu ya. Itu mungkin ini aja untuk sedikit review mengenai Pi Network itu apa, dan beberapa campaign yang kalian bisa manfaatkan teman-teman di dalam OKX. Jadi kalian bisa download aja OKX, bisa menggunakan kode saya juga sekalian support channel ini. Dan ya, dan itu aja. See you all in the next video. Bye bye.